Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak dan sudah memasuki bagian atau part yang ke-16. Di video pertama, yaitu di part ke-15 tentang hukum pajak, saya sudah membahas mengenai pengantar ataupun dasar-dasar daripada pajak penghasilan, di mana di sana saya membahas mengenai pengertian, kemudian subjek, objek, dan pengecualian di dalam pajak penghasilan. Maka di video kali ini di bagian yang ke-16 saya akan membahas mengenai dasar pengenaan dan cara perhitungan pajak penghasilan. Oke, kita mulai aja langsung dari yang pertama, yaitu bagaimana dasar pengenaan daripada pajak penghasilan. Kalau kita berbicara mengenai dasar pengenaan pajak penghasilan, maka tentu ada beberapa item yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu apa saja penghasilannya, kemudian yang kedua bagaimana tarif pajaknya, dan yang ketiga adalah bagaimana pengaturan mengenai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Karena memang ketiga unsur ini sangat penting ketika kita akan melihat bagaimana dasar pengenaan dan penghitungan daripada pajak penghasilan. Ketika kita akan menghitung berapa jumlah daripada pajak penghasilan, maka ini akan berbeda antara subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak untuk badan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penghitungan jumlah pajak PPh untuk orang pribadi. Untuk menghitung jumlah PPh orang pribadi, rumusnya adalah penghasilan kita secara keseluruhan dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, lalu kemudian hasilnya ini dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Kemudian saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu item-item ini. Kita mulai dari PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, artinya bahwa penghasilan untuk batas-batas tertentu tidak dikenakan pajak karena penghasilan ini dianggap hanya mampu untuk membiayai hidup seseorang. Karena dasar pengenaan daripada pajak penghasilan adalah berdasarkan asas daya pikul, bahwa pemungutan pajak itu disesuaikan dengan kemampuan seseorang untuk membayar pajak tersebut. Ketika dia memiliki penghasilan hanya sebatas PTKP, maka dia tidak perlu dipajaki. Tetapi ketika penghasilannya sudah di atas PTKP atau penghasilannya sudah melebihi kebutuhan dasar hidupnya, maka barulah dia layak untuk dipungut pajaknya. Nah, di Indonesia besaran daripada PTKP ini dari tahun ke tahun itu meningkat, ini seiring dengan yang namanya inflasi ataupun pengurangan nilai mata uang. Makanya kalau Anda baca Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, besaran PTKP-nya akan sangat berbeda dengan PTKP pada tahun 2021. Oleh karena itu, ketika video ini dibuat, adapun besaran PTKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk orang pribadi yang belum menikah, maka besaran PTKP-nya adalah 54 juta rupiah selama 1 tahun. Artinya kalau ini dibagi dalam 12 bulan, bahwa untuk penghasilan seseorang dengan besaran 4.500.000 rupiah per bulan, maka dia tidak dikenakan pajak. Kemudian nilai ini meningkat untuk orang pribadi yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Untuk orang pribadi yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak, maka kemudian nilai PTKP-nya dinaikkan sebesar 4.500.000. Berarti untuk orang pribadi yang sudah menikah tapi belum memiliki anak, PTKP-nya menjadi 58.500.000. PTKP itu kemudian meningkat ketika orang pribadi sudah menikah dan memiliki 1 anak. Ketika dia memiliki 1 anak dengan catatan istrinya tidak bekerja, maka PTKP-nya itu menjadi 63 juta rupiah. Lalu misalnya kalau seandainya anaknya bertambah menjadi 2 orang, ya, berarti di sana ada 1 suami, 1 istri dan anak 2 orang, PTKP-nya meningkat menjadi 67.500.000 rupiah selama 1 tahun. Nah, Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan kesempatan untuk PTKP kepada orang pribadi
itu hanya sampai batas anak kedua. Jadi kalau misalnya ada anak ketiga, keempat, dan seterusnya, tidak ada lagi peningkatan PTKP. Tapi Undang-Undang PPH memberikan penambahan nilai daripada PTKP ketika ada keluarga, ya, saudara atau semenda yang tinggal di rumah wajib pajak orang pribadi bersangkutan, itu maksimal adalah 1 orang. Nanti akan ditambahkan menjadi Rp4.500.000. Nah, jadi kalau misalnya di dalam satu keluarga itu, ya, ada 1 orang suami, 1 orang istri, 2 anak, lalu kemudian ada 1 orang keluarga saudara ataupun semenda yang menjadi tanggungannya, maka PTKP dari orang pribadi tadi menjadi Rp72 juta. Tapi untuk keluarga semenda ataupun saudara ini hanya berlaku untuk 1 orang. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada 2 atau 3 orang lagi yang ditanggung oleh si orang pribadi yang bersangkutan, itu tidak dimasukkan lagi ke dalam penghitungan PTKP. Nah, penghitungan PTKP ini akan berbeda juga seandainya istrinya kerja. Ya, kalau tadi yang saya jelaskan itu adalah ketika istrinya tidak bekerja, artinya NPWP-nya hanya 1, yaitu yang dimiliki oleh si suami. Maka kalau seandainya istrinya juga memiliki yang namanya NPWP, penghitungannya akan berbeda. Ini bisa nanti Anda baca lebih lanjut di dalam undang-undang mengenai pajak penghasilan. Itu untuk PTKP orang pribadi. Sekarang kita akan melihat tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi. Di awal, ya, ketika kita membahas yang namanya tarif pajak, saya sudah menjelaskan bahwa tarif pajak untuk PPh orang pribadi yang berlaku di Indonesia itu adalah tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak di mana ketika penghasilan kena pajaknya itu semakin meningkat, maka persentase pajaknya juga akan semakin meningkat. Jadi bukan hanya jumlahnya yang meningkat, tetapi persentasenya juga meningkat. Kalau Anda lihat di dalam tabel, ya, yang ada di dalam slide ini, untuk penghasilan kena pajak, artinya di sini ketika penghasilannya sudah dikurangi dengan PTKP yang sudah kita bahas tadi, ya. Untuk penghasilan antara 0 sampai 50 juta rupiah, maka tarif pajaknya adalah 5%. Lalu kemudian penghasilan antara 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah, maka tarif pajaknya adalah 15%. Kemudian untuk penghasilan dari 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, maka tarif PPh-nya adalah 25%, sedangkan untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah selama 1 tahun, maka tarif PPh-nya adalah 30%. Perlu diingat, ya, memang di awal juga di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ini, bahwa ketika kita akan mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak, itu tidak langsung sesuai dengan besarannya, ya. Misalnya, seandainya seseorang itu memiliki penghasilan 200 juta selama 1 tahun, berarti kalau kita lihat di sini angka 200 juta itu range-nya antara 50 sampai 250 juta. Tentu kalau kita lihat di sini tarif pajaknya adalah 15%, bukan berarti jumlah pajaknya adalah 200 juta dikali dengan 15%, bukan seperti itu. Tetapi kemudian harus dibuat penjumlahan secara bertingkat, dimulai dari level yang terendah yaitu 5%. Nah, misalnya kalau ada penghasilan seseorang yang sudah dikurangi dengan PTKP adalah 200 juta, maka jumlah ataupun penghitungan pajaknya dimulai dari yang tingkat pertama, diambil dulu dari 200 juta itu sebesar 50 juta, karena untuk tingkat pertama adalah penghasilan 0 sampai 50 juta, maka perhitungannya adalah 50 juta kali 5%. Nah, dari 200 juta itu kemudian baru diambil 50 juta, berarti sisanya adalah 150 juta. Nah, sisa yang 150 juta inilah yang kemudian dikalikan dengan tingkat kedua yaitu 15%. Jadi teman-teman, begitu cara perhitungannya supaya bisa dipahami, ya. Nah, setelah kita sudah
memahami mengenai PTKP dan juga mengenai tarif pajak PPH, maka saya akan mencoba membuat satu soal untuk kita kerjakan bersama. Budi bekerja dengan penghasilan 10 juta setiap bulan. Jika istrinya tidak bekerja dan Budi baru memiliki satu anak, berapakah PPH yang harus dibayar Budi selama 1 tahun? Jadi di sini diketahui bahwa gaji Budi itu adalah 10 juta per bulan. Artinya kalau dikalikan selama 12 bulan, berarti penghasilannya atau penghasilan kotornya adalah 120 juta selama setahun. Nah, ketika kita akan menghitung yang namanya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh orang pribadi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berapa penghasilan brutonya atau penghasilan kotornya. Tadi sudah dapat, yaitu 120 juta rupiah. Lalu langkah yang kedua adalah kita hitung berapa PTKP-nya. Tadi dikatakan bahwa si Budi itu adalah seorang suami yang sudah menikah dengan catatan istrinya tidak bekerja. Lalu kemudian dia baru memiliki satu anak. Kalau kita lihat di PTKP yang tadi, ketika ada seorang wajib pajak dengan catatan seperti itu, maka jumlah PTKP-nya adalah 63 juta rupiah. Dari mana lahir angka 63 juta rupiah ini? Yaitu PTKP untuk orang pribadi, ya si suami itu adalah 54 juta rupiah. Kemudian PTKP untuk istri 4.500.000, PTKP untuk anak adalah 4.500.000, berarti 54 juta tambah 9 juta, jumlahnya adalah 63 juta rupiah. Untuk mendapatkan penghasilan kena pajak atau penghasilan bersih, maka kita kurangkan penghasilan bruto dengan PTKP, yaitu 120 juta dikurangi 63 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 37 juta rupiah. Artinya bahwa penghasilan kena pajak daripada si Budi adalah 37 juta rupiah selama 1 tahun. Lalu kemudian kita lihat tarif pajaknya. Ternyata penghasilan kena pajak daripada si Budi itu baru menyentuh tarif pajak tingkat pertama, yaitu 5%. Karena untuk tarif pajak 5% itu adalah untuk penghasilan antara 0 sampai 50 juta rupiah. Maka kemudian hasilnya adalah 37 juta rupiah dikalikan dengan 5%. Hasilnya adalah 1.850.000 rupiah. Jadi bayangannya, ya, kalau misalnya Anda sudah menikah lalu kemudian punya anak satu, gaji Anda 1 bulan adalah 10 juta rupiah, maka pajak yang harus Anda bayar selama 1 tahun adalah 1.850.000 rupiah. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Itu untuk PPH orang pribadi. Sekarang kita masuk ke PPH badan. Kalau kita berbicara mengenai PPH badan, maka dasar pengenaannya itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu penghasilan bruto, berarti pemasukan secara keseluruhan daripada badan itu. Oke. Kemudian yang kedua yaitu beban fiskal. Nanti akan saya jelaskan apa itu beban fiskal. Dan yang ketiga adalah tarif pajak. Maka kemudian rumus daripada perhitungan jumlah pajak untuk badan adalah penghasilan bruto, ya, penghasilan secara keseluruhan dikurangi dengan beban fiskal, lalu kemudian hasilnya ini dikalikan dengan tarif pajak. Adapun tarif pajak penghasilan untuk badan saat ini adalah 22%. Ini justru turun dari pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana pada saat itu jumlahnya adalah 28%. Di dalam tarif pajak untuk PPH badan tidak ada yang namanya tarif progresif, tetapi persentasenya sama untuk semua badan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa itu beban fiskal? Adapun yang dimaksud dengan beban fiskal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan di dalam melakukan aktivitasnya. Misalnya,
Sebuah PT ketika dia melakukan kegiatan tentu akan mengeluarkan biaya-biaya ya, mulai dari gaji karyawan, lalu kemudian penyusutan barang-barang dan segala macam. Itu adalah beban fiskal. Kenapa beban fiskal ini perlu dihitung? Karena kembali seperti di awal tadi, bahwa dasar pengenaan pajak penghasilan adalah berdasarkan daya pikul. Penghasilan badan itu baru dipajaki ketika dia memiliki penghasilan neto, penghasilan bersih. Apa itu penghasilan bersih? Yaitu penghasilan bruto yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya atau beban fiskal. Misalnya, kalau ada satu perusahaan penghasilan secara keseluruhan atau penghasilan brutonya adalah 1 miliar. Lalu kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 miliar itu adalah 500 juta, maka penghasilan yang dipajaki oleh negara adalah 1 miliar kurang 500 juta. Jumlahnya adalah 500 juta. Lalu nanti dikalikan dengan tarif pajak. Lalu apa-apa saja yang menjadi beban fiskal ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan ketika akan menghitung PPh-nya? Ada beberapa. Yang pertama, biaya langsung dan tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha daripada badan itu. Jadi ini contohnya adalah gaji, bonus, lalu kemudian pembelian bahan baku, uang keamanan dan segala macam. Pokoknya segala biaya yang dikeluarkan ketika dalam proses produksi. Oke? Kemudian yang kedua, yaitu biaya penyusutan barang produksi, atau ini sering dikatakan sebagai amortisasi. Apa itu penyusutan daripada suatu barang produksi? Jadi misalnya begini, kalau ada satu perusahaan percetakan, ya, tentu perusahaan percetakan itu membutuhkan yang namanya mesin cetak. Anggaplah misalnya harga daripada mesin cetak ini adalah 1 miliar rupiah. Tentu yang namanya mesin cetak itu tidak bisa dipakai selamanya. Ada saat tertentu bahwa mesin cetak itu tidak bisa lagi digunakan karena sudah rusak dan segala macam. Nah, pengurangan nilai daripada mesin cetak itu dari tahun ke tahun itu akan dihitung sebagai beban fiskal ketika akan menghitung jumlah pajak daripada satu perusahaan atau badan. Mengenai perhitungan amortisasi ataupun penyusutan ini bisa Anda pelajari di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian yang ketiga yaitu iuran dana pensiun ya, baik itu pengusahanya maupun karyawannya. Yang keempat adalah kerugian karena selisih kurs. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang mungkin level internasional atau banyak membutuhkan barang-barang dari luar negeri, ketika misalnya dia rugi akibat naiknya dolar ataupun euro ataupun pound sterling, maka kerugian itu dianggap sebagai beban fiskal. Kemudian pemberian beasiswa, sumbangan dan CSR. Nah, biaya-biaya inilah yang kemudian dikurangkan dari penghasilan bruto, lalu hasilnya itulah penghasilan bersih, dan untuk menghitung pajaknya penghasilan bersih atau penghasilan neto dikalikan dengan 22% yang merupakan tarif pajak badan saat ini. Saya buat satu contoh kecil ya. Misalnya ada satu perusahaan, penghasilan brutonya ya, pemasukannya selama 1 tahun itu adalah 2 miliar. Lalu biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk 1 tahun itu, mulai dari beban gaji, kemudian beasiswa, bonus, sumbangan, CSR dan segala macam, itu jumlahnya 1 miliar. Maka untuk menghitung pajaknya adalah 2 miliar kurang 1 miliar dikalikan dengan tarif pajak, berarti 1 miliar kali 22% sama dengan 220 juta rupiah. Jadi teman-teman, begitulah perhitungan daripada PPh orang pribadi maupun PPh badan. Kalau kita lihat bahwa ternyata negara kita ini dibiayai oleh mereka yang bekerja, bahkan ketika dia semakin kaya ya, perusahaannya semakin besar, income-nya semakin besar, maka pajak yang disumbangkannya juga akan semakin besar. Kalau perusahaan tersebut, orang pribadi tersebut jujur di dalam menghitung, membayar, mencatat, dan melaporkan pajaknya. Pertanyaannya, apakah warga negara Indonesia ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sudah melakukan hal yang demikian?
kita tanya dalam hati kita masing-masing. Oke, saya rasa demikian video untuk kali ini. Kita bertemu untuk video-video yang berikutnya. Terima kasih.